adik-adik, kembali lagi bersama Kak Ino dan Aprisil. kita akan nemenin kalian untuk ibadah sekolah minggu hari bareng. ini. Yuk kita bangkit berdiri, kita mau nyanyi bersama yuk. Dikepak-kepakan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Sekali lagi kita pujikan lagu ini. Dikepak-kepakan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, prok, putar ke kiri, putar ke kanan. Shalom adik-adik semuanya. Wah, kita bersemangat banget ya kita Kak. udah semangat banget dari awal ya, puji Puji Tuhan. Tuhan, kita kan gak sabar buat menemani adik-adik untuk Betul ibadah sekolah minggu hari ini. banget. Gimana nih adik-adik, kabarnya baik semuanya? Baik banget dong kakak pastinya. By the way Kak Icil gimana kabarnya? Kabar aku baik dong, kalau Kak Ino gimana? Baik juga dong, puji Tuhan. Puji Tuhan ya, kita Nah. semua dalam keadaan sehat Kak. Betul banget. Dan Nah, jadi kita hari ini mau beribadah bersama sekolah minggu nih adik-adik. Iya dong, gimana nih, udah disiapin belum nih apa alat-alat untuk sekolah Iya minggunya? betul ya, persiapan-persiapannya. Nah misalnya yang pertama yang harus kalian semua persiapkan, yang pertama adalah Alkitab. Mana nih Alkitabnya? Ayo cari, kita hitung sampai 5 yuk. Yuk. Alkitabnya ayo. 1, 2, 3, 4, 5. Ayo balik. Wah udah balik semua nih bawa Alkitabnya udah. Yang Alkitab. kedua apa nih Kak? Yang kedua adalah persembahan. Persembahan. Nah persembahan ini nanti kalian bisa titipkan ke mama papa. Ya, nanti diserahkan Oke. ke gereja. Betul banget. Yang ketiga apa lagi ya? Yang pasti harusnya sudah mandi dong Kak, Oh, pakai iya, baju rapi. betul. Kan mau kebaktian sekolah minggu. Iya, biar siap gitu ya, biar seger, biar Betul. fresh gitu nanti kita ibadahnya, biar jadi lebih semangat Lebih lagi. semangat, biar fokus. Betul banget. Dan yang terakhir yang paling penting, Widih, ini paling penting nih. Penting nih. Penting banget. Ini adalah punya hati untuk mendengar firman Tuhan. Setuju banget Kak. Kayaknya adik-adik udah punya semuanya nih Kak. Semuanya udah disiapin. Jadi sekarang waktunya kita ajak adik-adik untuk memuji Tuhan, gimana? Memuji Tuhan. Iya. Wah, Kak Ino jadi pengen tanya nih, kalau memuji Tuhan tuh berapa kali sih dalam sehari? Kayaknya itu nggak kehitung deh Kak, karena kita harus selalu memuji Tuhan. Memuji Tuhan selalu. Bentar. Oh iya, betul. Memuji Tuhan selalu. Wih, kayak lagu yang akan kita nyanyikan ini. Kak Ino tahu? Tahu dong, Kak Icil tahu juga? Tahu dong. Ya udah kita nyanyikan bersama, memuji Tuhan, Tuhan selalu. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji,
lagu ini. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan itu selalu. Harus selalu setiap saat. Nah, kita mau memulai ibadah kita pada hari ini. Berarti kalau udah kita mau mulai harus diawali dengan doa dong, Kak. Betul banget. Ya udah kalau gitu Kak Ino pimpin dalam doa ya. Oke, Kak. Oke, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Mana lipat tangannya? Wih, udah lipat tangan semua. Sekarang duduk yang manis, tutup matanya, kita mau berdoa. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengumpulkan kami Tuhan. Berkatilah kami sehingga kami boleh Tuhan mengerti dan nanti juga akan melakukan firman yang akan Engkau sampaikan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus kita telah berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Terima kasih ya Kak Ino. Thank you sudah juga Kak membuka Prisil. ibadah kita dalam doa. Iya. Sekarang kita mau mempersiapkan hati kita, Kak. Kita emang mau ngapain mempersiapkan hati? Mau ibadah sekolah Iya minggu. betul, kita mau mendengarkan firman Tuhan Iya kan ya. benar, nah mendengarkan firman Tuhan. Jadi kita mau siapkan hati. Nah ayo teman-teman, sekarang duduk yang manis. Duduk yang manis. Coba Kak Prisil cek dulu, mereka udah duduk yang manis belum? Gak kelihatan ya Kak, Iya, jauh. tapi kita percaya. Kita percaya mereka duduk yang manis. Alkitabnya udah dipegang juga. Udah dipegang. Yo, untuk mempersiapkan hati kita mau nyanyi bersama Tuhanku bila hati kawanku. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Nah, kenapa nih ada cewek bete di sini? Iya aku lagi bete nih. Kenapa sih bete? Kenapa sih, Kak Icil? Itu loh bestie aku. Kenapa bestinya? Masa dia ngerobek-robek hasil nilai ujian aku sih? Ujiannya nilainya jelek kali punya Kak Icil. Enggak loh Kak, justru karena nilainya bagus. Makanya dia tuh kayak Iri. kesel, iya. Terus Wah. dirobek-robek deh. Oh, Padahal gitu. aku udah belajar capek-capek. Capek banget belajarnya ya. Iya, Kasihan banget. siang malam ku belajar. Oh, tapi dirobek-robek sama bestinya sendiri gitu. Ya Iya. ampun. So sad. Sedih banget ya Kak Icil ya. Sakitnya di sini. Wah, di mana tuh? Oh, di hoodie bukan. Oh, di hati ya. Oh, kayak gitu. Kecewa banget Kecewa aku. banget ya. Tapi jangan uring-uringan. Aku tuh punya Gimana saran. aku nggak uring-uringan Kak? Kenapa tuh? Kan aku harus ngeliatin ke orang tua aku tuh kalau nilai aku tuh bagus. Sekarang apa yang harus aku liatin coba?
Iya niat, nggak bisa ya, nggak bisa ngeliatin Gak akan niat ya. percaya mereka. Iya ya. Aku sebenarnya punya saran nih buat kamu, biar kamu nggak uring-uringan. Apa tuh? Yaitu kamu ngasih dia pengampunan. Ih, ngapain? Kalau misalnya aku ngampunin dia, kalau aku maafin dia, Hah? itu nggak akan ngembaliin kertas ujian aku yang nilainya bagus itu kan? Iya juga sih, tapi kamu tetap uring-uringan ntar. Kamu nginget bestie kamu jalan sama-sama, terus istilahnya lagi apa ya makan bareng, tiba-tiba kamu ingat tentang ujian kamu yang dirobek-robek, kan gak enak tuh. Iya kan, kamu makin uring-uringan kan. Nah itu dia, kamu sepertinya harus belajar tentang pengampunan deh. Gitu ya. Kakak ada nggak temen yang bisa ngajarin aku tentang pengampunan? Ada dong. Kan kita guru sekolah minggu. Punya teman dong guru sekolah minggu. Masa tidak punya? Kita panggil aja ya guru sekolah minggu yang satu ini biar kita belajar bareng nih tentang arti dari pengampunan. Ya, kenapa aku harus mengampuni ya? Iya benar. Kita panggil aja ya. Mana ya Boleh. orangnya ya? Wah di tempat banyak sakura ini di mana dia? Di balik pohon. Di balik pohon. Oh itu weh. sepedanya kan? Di belakang sepedanya kakak udah datang. Oh iya tuh. Ya udah. Ya Kalau gitu udah. kita panggil aja kali ya. Mana tuh? Mana nih? Oh itu di situ. Oke. Oh itu. Bos. Kak Lukas kita panggil ya. Kak Lukas sini Kak Lukas. Sini. Kita ngobrol-ngobrol bareng Yuk dulu. masuk yuk. Weh, nah ini dia. Halo Kak Ici. Halo Kak Ino. Mas. Wih. Halo adik-adik. Wah, Iya, betul ada nih, adik-adik ya. Adik. Kita harus nyapa adik-adik dong Betul Kak. banget. Hai. Wah, Kak Lukas. Jadi Apa gini. nih Kak Ino? Kak Icil ini dia lagi uring-uringan, lagi sebel banget nih sama bestinya. Soalnya bestinya itu dia apa namanya? Mengecewakan. Iya, ngecewain Kak Icil. Mengecewakan. Iya, apa ujiannya Kak Icil ya? Iya. Dirobek-robek gitu. Robek masa. Wah, oke. Kan aku kesel banget gitu loh. Iya, terus aku udah bilang sama Kak Icil kalau misalnya Kak Icil pengen tenang gitu, mending diampuni, belajar tentang pengampunan. Benar. Iya, itu Tapi Kak Lukas mau tanya dulu. apa tuh? Kok Kak Ici enggak ini aja kata ulangannya kenapa enggak disolatif aja biar bagus lagi gitu? Iya. Wah, nanti Iya kan, orang bener tua ya, aku Ina ya? curiga. Oh gitu. Gimana? Nanti orang tua aku curiga terus. Iya, dikira punya orang ya. Iya. Oh iya juga Kan ada sih. namanya sih, tapi kan ngapain kertas ujian nilai bagus dirobek-robek? Betul Nanti mereka banget. curiga. Nah iya, nah kira-kira nih Kak Lukas di Alkitab tuh ada nggak sih tentang ngomongin tentang pengampunan? Oh, ada banget Kak Ino. Ada ya. Oh, Ada banget kalau itu. ada banget ya. Siapa sih ngomong di Alkitab tentang pengampunan? Mau tahu? Mau tahu Aku mau dong? tahu. Oke. Dan aku mau Sekarang belajar. Berarti kita buka Alkitab kita ya Kak Oh, Ino oke, ya. oke. Adik-adik juga harus buka Alkitabnya. Oh iya ya. Wah ini mana? Ini punya aku nih. Yo, Alkitabnya. mana yuk Alkitabnya yuk Aku disiapin diajak yuk. buka Alkitab juga nggak? Iya dong, Iya dong. diajak. Oke. Eh, Nih, tapi aku udah siap nih. Alkitabnya tunjukin, Alkitab tunjukin. Nih, ya, nih. ini Alkitabnya. Kak oke? Lukas, Kak Lukas. Tapi sebelum kita baca Alkitab, gimana kalau kita doa dulu? Oh iya. Betul kan? Kita belum doa Alkitab. Nah, gimana kalau Kak Lukas doa Alkitab dulu? Oh, Kak? Kak Lukas yang berdoa. Oke, boleh Kak Ino. Yo, silakan. Yuk Kak Lukas. kita berdoa dulu ya sebelum kita baca Alkitab, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan sudah pimpin kami. Sebentar kami mau membaca firman Tuhan, kiranya Tuhan Yesus Engkau yang memimpin kami, supaya apa yang kami baca itu boleh kami lakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, nah sekarang Kak Lukas akan minta adik-adik, Kak Ino dan Kak Icil untuk buka dari Matius, Injil Matius. Ingat ya, Injil Matius itu perjanjian baru ya adik-adik ya, bukan perjanjian lama. Matius. Oke ya, Matius pasal 18, Matius pasal pasal 18. 18 ayat 21 sampai 35. Oke, Matius 18 Ayat 21 sampai 35, Kak. 35. Oke. Oke, nanti Kak Lukas, Kak Ino sama Kak Icil akan baca satu-satu. Oke. Oke ya, kita bergantian ya Kak ya. Adik-adik di rumah perhatikan, jangan ngomong sendiri, oke? Betul. Siap? Ikut membaca Alkitab ya. Mas? Betul. Jangan baca yang lain, Betul banget. oke? Ya. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus,
Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudara-saudaramu dengan segenap hatimu. Nah, sudah tuh Kak Lukas. Ayo, ngerti semua nggak sih Kak Ino sama Kak Priscil sama teksnya hari ini? Iya sih. Nah itu dia dikit sih Kak, gimana tuh maksudnya pengampunan ya jadinya ya? Nah, Ada gini kerajaan Kak. sorga gitu-gitu. Jadi ceritanya begini adik-adik. Suatu kali di sebuah kerajaan adalah seorang raja. Raja ini murah hati, tidak sombong, rajin menabung, baiklah pokoknya. Baiklah orangnya ya. Mantap. Ah. Nah, si raja ini itu dia ngasih pinjaman ibaratnya gitu. Kasih pinjaman. Ngasih pinjaman ke orang-orang yang membutuhkan. Oh, Salah satunya adalah seorang hamba. Nah, si hamba ini dikasih pinjaman sama si raja. pinjaman nih Ah, ah. uang gitu maksudnya. Iya, Oh. bentuknya uang. Berapa sih besarnya? Besarnya itu 10.000 talenta. Wih, berapa tuh? 10.000 talenta itu satu talentanya Satu itu kalau talenta. misalnya kita uangkan dalam bentuk yang lain, Heeh. satu talenta itu adalah sama dengan 100 dinar, 100 dinar. Oke. ya kan? Nah, Nah. jadi sedangkan Heeh. ceritanya adalah 1 dinar itu adalah upah pekerja zaman itu Zaman dalam dulu. waktu 1 hari. Mm-mm. Nah, adik-adik coba bayangkan berapa besarnya Mm-mm. hutang si hamba itu. Banyak banget dong kalau gitu. Kerja 1 tahun aja belum cukup loh buat ngelunasin utangnya loh Kak. Wih deh, capek dong kalau gitu ya. Waduh. Gimana dong kalau misalnya adik-adik ada di posisi seperti itu. Kak Priscil, Kak Ino ada di posisi si hamba itu. Wah, Panik. aku sih bener sih. Aku jadinya kayak pusing banget gitu Kak. Wah, utangku banyak Utangku banget. banyak gitu. banget gitu. Iya. Nah, ternyata adik-adik coba dilihat. Saat kondisinya seperti itu pusing luar biasa, si raja itu memberikan pengampunan nih. Wih. Wah, rajanya baik hati ya Kak ya, murah Iya, hati, banget. baik hati gitu kan. Diampunilah, hutang yang sekian juta itu Hmm. dilunaskan. Udah dilunasin gitu. Dilunasin begitu saja. Wow. Wah, rajanya baik hati kan? Baik Baik banget. banget. Nah,
Tapi setelah si raja ini ngelunasin utangnya, si hamba ini ketemu nih. Jadi kan ceritanya tuh hamba tuh pulang tuh berarti kan. Iya, Dia udah senang happy-happy. kan, wah, gitu kan. Begitu nyampe di tengah jalan, ketemulah dia sama temennya yang berhutang. Hutangnya berapa? 100 dinar. Ingat Beda nggak jauh ya. 10.000 talenta dibandingin sama 100 dinar. Kalau tadi upah 1 hari aja, seorang hamba itu adalah 1 dinar, bisa dibandingin berapa hari perbandingannya? Gede kan Kak? Iya, jauh banget. 10.000 talenta sama 100 dinar. Tapi si hamba ini malah keterlaluan Kak. Iya ya, keterlaluan. Keterlaluannya apa? Coba kalau misalnya adik-adik juga ikut baca, Heeh. ternyata si hamba ini malah belajar. Gitu ya. Dihajar itu temennya. Terus dia menyerahkan si orang temennya itu yang berhutang kepada dia ke penjara. Nah, ada dong teman-temannya yang lain ngelihat, loh bukannya dia itu sudah diampuni ya sama si raja. Oh, teman-temannya yang teman-temannya, seininya dia. Kayaknya kan pernah ya dia diampuni sama si raja. Oh. Kok sekarang dia malah kayak begitu? Iya, kok jahat sama orang lain? Iya. Wah, nggak terima dong teman-temannya itu kan. Laporlah teman-teman itu ke si raja. Si raja itu tahu. Akhirnya raja itu manggil lagi tuh si orang itu. Kamu hamba, kesini. Dipanggil dong. Marah nggak ya? Enggak, ini dia nih. Raja itu marah. Loh, kan aku sudah melunasin utangmu. Tuh. Masa sekarang utang yang lebih kecil daripada utangmu itu, temenmu kamu masukin ke penjara? Iya. Dasar gitu. Jeng. Sebel nggak sih Kak sama hamba kayak begitu Kak? Iya, udah dibaikin sama orang lain tapi malah ngejahatin orang lain lagi. Kadang-kadang kita sebagai anak Tuhan juga sering loh seperti itu. Oh. Kita udah diampuni sama Tuhan Yesus. Dosa-dosa kita sudah ditebus sama Tuhan Yesus di kayu salib. Benar? Iya. Setuju banget. Tetapi kadang kita nggak bisa mengampuni, sama kayak Kak Icil. Iya nggak? Bener nggak? Iya Ya juga. kan aku kesel loh. Tapi Tuhan Yesus sebel nggak kalau ngelihat kita, misalnya Kak Icil nggak nurut sama orang tua? Iya. Kira-kira Tuhan Yesus sebel nggak ya? Sebel. Nah, Gak usah jauh-jauh. Kak Icil gak nurut sama Kak Ino kalau misalnya lagi nge-MC juga kayak gitu kan? Bisa juga, kan? bisa Iya, juga Kak, iya. bisa juga. Oh iya. Wah, Benar. itu berdosa nggak Kak? Nah iya. Nah, Iya, Kak Ino juga berdosa sih. Iya benar. coba sekarang kita pikirkan. Kalau misalnya kita sudah diampuni sama Tuhan Yesus, terus kita nggak ngampunin teman kita nggak ngampunin orang tua kita nggak ngampunin sahabat kita. Betul. Bukankah kita itu sama seperti hamba yang tadi diampuni terus masukin temennya ke penjara? Oh iya juga ya. Sama ya. Bener nggak? Benar. Nah, di sini intinya. Kita perlu tahu Tuhan sudah ngampunin kita. Jadi salah satu yang karakter Tuhan yang harus kita ikutin adalah kita mengampuni orang lain. Siapapun itu. Termasuk yang tadi yang nyobek-nyobek kertas ulangannya Kak Prisil. Besti aku. Bestinya Kak Prisil. Oh gitu. Gitu. Jadi kita tuh ngikutin bapak kita ya. Ngikutin Tuhan. Katanya anak-anaknya Tuhan. Oh iya, katanya Iya kan? anak-anak Tuhan benar. Kalau sebagai anak Tuhan berarti harus ngikutin Bapaknya, Tuhan. iya Tuhannya. Masa iya kita anak Tuhan kita ngikutin yang lain? Iya sih, Enggak, bapak kan? siapa? Siapa Bapak itu siapa? gitu, bukan Kita ya? ngikutin siapa ya kalau Heeh. bukan Tuhan kan? Iya. Nah adik-adik, dari cerita Kak Lukas hari ini kita bisa menangkap satu firman Tuhan. Mengampuni. Susah sama tuh kayak Kak Prisil tadi. Bener gak Kak Prisil? Susah kan? Susah banget. Tetapi yang perlu diingat nih sama Kak Prisil, Kak Ino, Kak Lukas, dan adik-adik semua adalah satu. Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengampuni kita di kayu Salib. Mosok sih yo kita tidak mau buat mengampuni teman-teman kita yang menyakiti kita.
Coba direnungkan. Bukankah kalau misalnya kita tidak mengampuni, sama aja kita seperti hamba yang tadi sama si raja itu dimasukin ke dalam penjara. Wih, takut. Ya kan? Parah betul orang ya. Nah, adik-adik, hari ini cerita Kak Lukas berhenti sampai di sini nih. Wah. Kak Ina sama Kak Priscil jelas gak kira-kira Jelas. mengampuni itu seperti apa? Betul. Jadi kita tuh harus mengampuni karena kita telah diampuni. Betul banget. Gitu. Kalau Jadi habis denger cerita Kak Lukas kayak begini, Priscil mau gak ngampunin temennya? tuh mau nggak jadinya? Aku sih masih agak kesel, tapi karena Kak Lukas ngomong gitu, aku mau deh belajar untuk mengampuni Iya. dia. Karena Kak Priscil sebelumnya itu sudah diampuni juga sama Tuhan. Iya. Iya. Nah gitu, jadi adik-adik di rumah, jadi kita harus belajar. Walaupun tadi tuh kayak kata Kak Lukas, kita tuh kadang-kadang kan gondok banget ya. Lu kan dia salah gitu kan. Dia udah ngebully aku misalnya kan. Misalnya dia kayak tadi tuh kayak punya Kak Icil, bestinya tuh nyobek-nyobek kertas ujiannya kayak gitu. Walaupun dia salah, tapi kita belajar untuk mengampuni. Karena kita juga nih orang berdosa ya Kak ya. Betul, Kita nih Kak. orang berdosa, kita nih perlu juga pengampunan. Nah, jadi sesama nih kan kita orang berdosa semuanya nih. Jadi kita harus saling Saling mengampuni. Kak Lukas tahu Kak Ino, Kak Priscil, memang mengampuni itu susah. Wih, Tetapi kita harus belajar dari Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah ngampunin kita terlebih dahulu. Seperti Iya dari kata sih. Kak Ino. Bener nggak? Betul. Nah, kayak begitu. Kayaknya ceritanya Kak Lukas sampai di sini aja ya Kak Ino, Iya Kak Priscil ya. benar, keren banget. Nah adik-adik di rumah udah paham kan gimana cara untuk mengampuni? Kalau paham kasih jempolnya dong. Mana Kak Ino pengen lihat nih jempolnya. Keren Mana? banget. Nah, wih keren banget nih firman Tuhan hari ini nih. Kita belajar mengampuni karena kita telah diampuni terlebih dahulu. Nah, untuk mengaminkan firman Tuhan tadi, gimana kalau kita doa lagi nih untuk penutup firman Tuhan? Nah, Boleh. Kak Lukas boleh minta tolong nutup buat doa firman gak Kak? Boleh. Yuk kita berdoa lagi ya. Kita minta tolong sama Tuhan untuk kita bisa mengampuni teman-teman kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk firman yang Kau berikan pada hari ini. Yang mengajarkan kami untuk kami boleh terus mengampuni orang-orang yang melakukan kesalahan kepada kami. Karena kami tahu bahwa Tuhan sudah mengampuni kami terlebih dahulu. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang Kau berikan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Kak Lukas. Sama-sama Kak Ino, sama-sama Kak Priscil. Nah, kita udah dengar firman Tuhan nih. Nah, sekarang saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan. Nah, biar persembahannya nanti dikumpulkan gimana sih caranya, Kak Ici? Cara pertama itu bisa dititip ke mama papa, nanti Betul. diserahkan ke gereja. Diserahkan ke gereja ya, Iya. dititipin, bisa dikumpulin dulu, terus nanti dikasih ke mama papa. Terus Betul. yang kedua adalah bisa diberi juga di scan barcode di sini. Kiris. Sini, Di atas Kak, kepala sini, aku sini. ya. Di atasnya Kak Priscil nih. Nah, Oke. bisa di scan barcode-nya dan nanti bisa ditransfer ke sana. Nah, Bisa juga ditransfer. Oh, bisa Transfernya ditransfer kemana ya. nih Kak Lukas? ke Transfernya ke nomor rekening yang sudah tertera di bawah ini. Rekening gereja dong. rekening gereja. Oke, siap. Nah, Jangan ke nomor rekeningnya Kak Lukas ya. Ke nomor rekening di sini. boleh sih, jangan ya. Oke, biar untuk mengiringi persembahan kita hari ini, kita mau nyanyi bersama-sama lagu Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati, aku diberkati, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu
waktu pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Nah, Kak Icil, Kak Lukas, kita sudah sampai di ujung dari sekolah minggu kita pada hari ini. Nah, tapi ada pengumuman ini di sini. Pengumumannya apa aja sih, Kak Icil? Pengumuman pertama, sekolah minggu tetap dilakukan via Zoom adik-adik. Untuk komisi anak jam berapa Kak Lukas? Jam 10. Jam 10 pagi, dan untuk di The Grace Kids Jam 9.00 pagi banget. Iya, nggak Iya. pagi sih, agak siang dikit. Iya pagi. Jam 9 Nah, ya. Bisa bangun kan adik-adik? Bisa dong. Nah, terus kalau misalnya adik-adik masih senangnya nonton YouTube nih sekolah minggunya, tenang aja karena kakak-kakak sekolah minggunya akan terus menemani adik-adik di jam 10 pagi di YouTube channel GKI Gejayan Official. Oke. Nah, ada satu pengumuman terakhir nih Kak Apa Lukas dan Kak Ino, yaitu Hello Kids. Wah. Comeback gitu ya Kak? Wih, Hello comeback Kids-nya dong. balik lagi di tahun 2022. Jam berapa sih Hello Kids itu ganti jam po? Enggak, kayaknya Kak Lukas tahu nggak jam berapa? Jam berapa ya? Kayaknya hari Jumat gak sih Kak? Iya, hari betul, Jumat. Hari Jam Jumat. 4 sore. Iya, Iya. betul lah. Pinter berarti, Kak Kak. Lukas suka nonton pasti. Keren. Oh. Iya, jadi Hello Kids tetap tayang di hari Jumat jam 4 sore sore. di YouTube channel GKI Gejayan Official. Oh iya, bentar, ada satu yang kelupaan juga nih. Apa tuh? Jadi info-info sekolah minggu itu bisa kita dapatkan juga lewat Instagram. Wih, Instagramnya di siapa Komisi tuh? Anak GKI Gejayan, di Komisi Anak GKI Gejayan sama The Grace Kids. Wah. Jadi nanti adik-adik semuanya bisa kalau misalnya kepo-kepo nih, Dicek-cek. dilihat, di tag kakaknya juga boleh ya. Boleh Jadi misalnya banget. ada kegiatan apa di tag Komisi Anak dan juga The Grace Kids, nanti kita bisa saling bersekutu lewat Instagram. Sekarang Wih, keren ya bersekutunya lewat Instagram. Bisa live bareng nanti Bisa mungkin live sama bareng. kakak-kakaknya. Oh iya, Wih. kapan-kapan yuk kita live IG bareng ya, keren Iya, iya. kayaknya. Biar seru. Nah udah nih, kayaknya kita udah mau mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Namun sebelum itu kita mau satu di dalam doa. Monggo Kak Icil. Baik, adik-adik, sekarang kita mau berdoa dulu ya. Kita akan doa persembahan dan doa penutup ibadah kita hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus sudah pimpin ibadah sekolah minggu kami dari awal sampai akhirnya saat ini. Tuhan Yesus, ini ada sedikit persembahan yang telah kami serahkan. Tuhan tolong berkati persembahan ini agar dapat menjadi berkat bagi gereja ini dan bagi orang-orang yang akan mengolahnya ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Tuhan. Sekarang kami akan selesai sekolah minggu. Tuhan yang pimpin aktivitas kami selanjutnya. Tuhan yang berkati mama, papa, keluarga kami masing-masing, kakak sekolah minggu dan sekolah kami. Tuhan yang tolong pimpin dan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam namamu kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Kak Icil. Makasih Kak Icil, makasih Kak Ino. Thank you juga Kak Lukas. Dan terima kasih juga buat teman-teman semuanya yang sudah dari tadi loh, mereka nungguin kita bertiga di sini untuk nemenin dalam sekolah minggu. banget. Nah keren banget. Mana dong komen love-nya dong, pengen lihat Kasih komen love, love-nya kasih love. dong di komen-komen. Nah untuk menutup ibadah kita hari ini, marilah kita bernyanyi bersama lagu Aku Diberkati. Bye-bye. Dadah semuanya. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati, aku diberkati, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati.